اللهم صل أفضل الصلاة على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره غافلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه في مبدأ كل أمر منتهى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد. Teman-teman yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kitab Is'adul Bariyah fi Ahkamil Udhiyah yang ditulis oleh salah seorang ulama Al-Azhar, yaitu Profesor Dr. Hisham Kamil Hamid Musa Al-Azhari. Radhiyallahu ta'ala anhu warḍah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Pada video sebelumnya kita telah berbicara tentang fatwa-fatwa dari nomor 25 sampai 49. Nah, kita akan lanjut pada kesempatan ini dari 50 sampai selesai. Qala radhiyallahu anhu warḍah, hal tashtaritu niyyah fil udhiyah wa mata takun? Apakah di dalam ibadah penyembelihan hewan kurban disyaratkan untuk niat? Jika iya, kapan niatnya? Qala al-udhiyah ibadah. Ibadah kurban itu adalah ibadah. Fala budda laha min niat, maka memerlukan niat. Wa takunu inda dzabhil udhiyah. Niat itu mesti ada saat menyembelih hewan kurban. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya dan setiap orang akan diberikan balasan sesuai apa yang diniatkannya. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Idza dhabaha rajulun syatan yaumal 'id wa jama'a niyatal udhiyah wal aqiqah fi anin wahidin fahal yajuzu dzalik? Apabila seorang menyembelih satu ekor domba dengan niat kurban dan akikah, apakah sah penyembelihan tersebut? Ada dua sebetulnya di dalam mazhab Imam Syafi'i. Ada dua pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i. Pendapat pertama, pendapat Imam Romli mengatakan yajuzu dzalik, hal itu boleh dan dua-duanya dapat pahala. Jadi dapat pahala kurban dan dapat pahala akikah. Kurbannya sah, akikahnya juga sah. Tapi dalam pandangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, hal itu tidak sah dan hanya berlaku untuk satu saja. La yajuzul jam'u baina niyatil udhiyah wal aqiqah. Kemungkinan besar di sini Syekh Hisham mengambil pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami. Tidak boleh menggabungkan antara niat kurban dan niat akikah fi sahmin wahidin pada satu ekor unta. Au fi syatin wahidatin li'anna kullan minhuma maqsudun bil ibadah li dzatihi wa hadza inda Syafi'iyah, karena keduanya punya tujuan masing-masing. Yang beda antara penyembelihan hewan kurban dan akikah. Hadza inda Syafi'iyah, ini menurut pendapat Syafi'iyah. Amma indal Hanafiyah, adapun dalam pandangan Imam Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya, fayajuzul jam'u bainahuma fi sahmin wahidin au syatin wahidatin. Boleh hukumnya menyembelih satu hewan kurban, satu domba misalnya, dan mengumpulkan dua niat sekaligus, niat kurban dan niat akikah. Dan ini sangat bermanfaat sekali ya bagi orang-orang yang terbatas hartanya, misalnya orang-orang yang kemampuannya di
bawah rata-rata atau menengah ke bawah. Jika ingin kurban dan akikah sekaligus tapi tidak punya harta yang cukup untuk menyembelih 2 ekor hewan untuk 2 ibadah, maka bisa mengambil pendapatnya Hanafiyah. Hal dzabhul jamus yasihhu fil udhiyah, apakah menyembelih kerbau boleh dalam ibadah kurban? Tajuzul udhiyah bil jamus qiyasan alal baqar. Boleh hukumnya menyembelih kerbau dan dikiaskan hukumnya kepada sapi. Wa ya'khudhu jami'u ahkamil baqar fi sinni wal adad fil musyarakah. Dan kerbau itu mengambil hukum yang sama seperti sapi, baik hukum usianya atau ketetapan dalam usianya minimal 2 tahun masuk ke 3 tahun, atau juga mengambil hukum yang sama dalam konteks musyarakah atau patungan maksimal 7 orang. Ma hukmul udhiyah bil fasi minan na'am. Apa hukumnya menyembelih hewan ternak yang sudah dikebiri? Hukumnya yajuzul udhiyah bihi li'annahu la yadhurru bil lahmi. Hukumnya boleh menyembelih dengan hewan yang sudah dikebiri karena tidak membahayakan dagingnya. Ma hukmul udhiyah bil kabshi ghairil aqran. Apa hukumnya menyembelih hewan kurban yang tidak memiliki tanduk? Tajuzul udhiyah bima lam yadurru bil lahmi. Tetap boleh selama tidak mengurangi kadar dagingnya. Ma hukmu dzabhil mar'ah al-udhiyah? Apa hukumnya apabila seorang perempuan menyembelih hewan kurban? Boleh atau tidak? Boleh. Yajuzu dzalika hatta wa in kanat haidan, meskipun perempuan itu dalam keadaan haid. Jadi tetap boleh perempuan menyembelih sendiri kalau mampu meskipun dia sedang haid. Ma hukmu dzabhil a'malil udhiyah? Apa hukumnya seorang yang buta menyembelih hewan kurban? Boleh atau tidak? Makruhun, boleh tapi makruh. Falarubbama akhta'a, karena bisa jadi salah menyembelih. Fa in dzabahaha fal udhiyah sahihah. Tapi kalau dia menyembelih maka penyembelihannya sah gitu. Jadi sah tapi makruh. Karena apa? Karena potensi kesalahannya besar. Ma hukmul udhiyah indal ahli fi halis safar? Afwan. Ma hukmul udhiyah anil ahli fi halis safar? Apa hukumnya berkurban untuk keluarga pada saat kita sedang melakukan perjalanan? Yajuz, boleh. Wa qad dhahhar Rasul sallallahu alaihi wasallam an ahlihi hala safarihi. Karena Nabi SAW pernah menyembelih hewan kurban untuk keluarganya saat beliau sedang safar. Rajulun ahda ilaihi syatun atau rajulun uhdiya ilaihi syatun fahal yudhi biha? Seseorang diberikan domba, syatun itu domba ya. Seseorang diberikan domba, apakah domba ini boleh disembelih untuk hewan kurban? Untuk ibadah kurban? Idza tusallimuha fahiya milkun lahu wa yajuzu an yaf'ala bima syaa. Apabila diserahkan oleh pemilik pertama kepada orang yang diberikan domba lalu diterimanya, maka domba itu sudah milik orang yang menerima dan boleh digunakan untuk apa saja termasuk untuk berkurban. Hal natasaddaq bilahmil udhiyah matbukhan lil fuqara? Bolehkah kita membagikan daging hewan kurban ini dalam keadaan sudah dimasak kepada orang-orang fakir? Al aslu an yuwazzi'a lahmal udhiyah nayyi'an. Pada dasarnya hendaknya dia membagikan daging kurban itu kepada fuqara dalam keadaan mentah. Wa alaina mura'at halal faqir wal anfa'lahu. Dan sebaiknya kita memperhatikan apa yang paling bermanfaat untuk mereka. Fa idza kharrajta matbukhatan wa qad ajaza dzalika ba'dul fuqaha. Apabila Anda mengeluarkannya dalam keadaan sudah matang gitu ya, dalam bentuk masakan, maka hal itu diperbolehkan oleh sebagian fuqaha atau ahli fikih. Faqad ajbara ala akliha fi aqrabi waqtin. Tapi itu sama saja seakan-akan kita itu
menyuruh mereka untuk cepat-cepat menghabiskannya. Beda kalau kita ngasihnya dalam bentuk yang masih mentah, mungkin bisa disimpan untuk waktu yang lama dan seterusnya. Tapi kalau sudah matang, ya secara nggak langsung seakan kita meminta mereka untuk cepat menghabiskannya. Amma idza akhrajta min ghairi tabakhin istata'a yastafida minha kaifa syaa. Jika Anda memberikannya dalam keadaan mentah, mungkin mereka bisa menggunakannya sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Bisa disimpan untuk waktu yang lama, bisa dijual atau lain-lain dan lain-lain. Hal yajuzu li syakhsin ay yudahi an akhar hayy? Apakah seseorang boleh berkurban atas nama orang lain yang masih hidup? La yajuzu illa bi'idhnihi. Tidak boleh kecuali kalau sudah mendapatkan izin dari orang tersebut. Li'annal udhiyah ibadah, karena penyembelihan hewan kurban ini ibadah. Walam yarid minasyari' an yaf'alha anil ghair illa al-imam fa innahu yadhbah li nafsihi wa li'ammatil muslimin. Jadi tidak boleh kecuali kalau sudah mendapat izin dari pemilik, dari orang yang akan kita sembelihkan hewan kurban untuknya. Dan tidak pernah ada dalil dari syariat bahwa boleh hukumnya menyembelih hewan kurban atas nama orang lain tanpa izin kecuali bagi pemerintah. Fa innahu yadhbah li nafsihi wa li ammatil muslimin, atau seorang imam, yang pemerintah. Dia boleh menyembelih hewan kurbannya atas nama dirinya sendiri dan rakyatnya atau kaum muslimin pada umumnya. Imra'atun hamil fahuwa yudahi imra'atun hamil fahal yudahi zawjuha anil janin fi batni ummihi. Jadi ada seorang perempuan sedang hamil, di dalam perutnya ada janin. Nah, suaminya boleh gak menyembelih hewan kurban atas nama janin yang ada di dalam perut ibunya? La tasihul udhiyah anil hamli illa idza infasala hayyan fi zamanil udhiyah. Tidak sah hukumnya menyembelih hewan kurban untuk janin yang masih ada di dalam perut ibunya, kecuali kalau dia sudah lahir. Nah, kecuali kalau dia sudah lahir, kemudian lahir dengan selamat, fi zamanil udhiyah, saat hewannya disembelih. Hal yajuzu li syakhsin wahid an yudahi akthar min udhiyah an nafsihi? Boleh gak menyembelih hewan kurban yang banyak untuk satu orang? Maksudnya, saya misalnya satu orang, saya beli 5 ekor domba. Boleh gak 5 ekor itu saya sembelih atas nama diri saya dalam ibadah kurban? Yajuzu dzalika ma'a ziyadati khair wa barakah. Tentu saja boleh, dan keberkahan dan kebaikannya bertambah banyak. Walakin la yajuzul aks, fala yajuzu li syakhsaini mustaqillaini fi ma'isyatihima an yashtarika fi khuruf wahid. Kalau banyak untuk satu tidak itu boleh. Tapi kalau ada 2 orang yang menyembelih 1 ekor kambing atas nama 2 orang ini, maka itu tidak boleh. Madza yutlabu minal mudahi inda dzabi? Apa yang diminta dari atau apa yang harus dilakukan oleh seorang yang akan menyembelih hewan kurban saat dia menyembelih hewan kurban? Yang pertama, yutlab minhu iddat umur. Dia diminta atau dia diperintahkan banyak hal. Di antaranya adalah niyatut taqarrub ilallah. Dia mesti punya niat untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui penyembelihan hewan kurban ini. Fanniyatu hiya allati yuthabu 'alaiha al-mudahhi. Niat itulah yang menyebabkan orang yang berkurban mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Wan niyyah hiya allati tufarriqu bainar riya wal ikhlas. Niat ini juga yang menjadi pembeda antara riya dan ikhlas. Wa bainal adati wal ibadat, dan antara kebiasaan dan ibadat. Faqad qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kata Rasul SAW, sungguhnya amal ibadah itu tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wan niyyah mahalluhal qalb wal talaffuz bin niyyah mustahab. Niat itu pada dasarnya ada di hati, tapi kalau diucapkan maka itu tentu lebih baik. Niat itu apa? Niat itu artinya qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Tujuan melakukan sesuatu yang dibarengi dengan perbuatannya. Yang namanya tujuan saya bertujuan membuat video ini. Tujuan itu pasti awalnya ada di hati. Nah, itulah kesejatian niat. Itulah tempat di mana niat berada, di hati ya. Tapi kalau diucapkan tentu itu lebih baik. Kenapa? Wa huwa ta'kid lima fil qalbi, karena bisa memperkuat, mempertegas apa yang ada di hati. Wa yajuzu lil mudahhi an yanwi al udhiyah wa yuwakkil ghayrahu fi dhabhiha. Orang yang hendak berkurban boleh menyembelih hewan kurbannya sendiri, dan itu lebih afdal. Boleh juga minta diwakilkan oleh orang lain seumpama tidak mampu melakukannya. Walau nawal wakilu an nafsihi ajza'at sahibuha. Apabila si wakil ini atau si tukang potong ini yang merupakan wakil dari kita dalam penyembelihan hewan kurban, dia berniat untuk dirinya sendiri, itu boleh, dan pahalanya atau kurbannya tetap dianggap, dihitung, ditulis sebagai kurbannya orang yang berkurban, bukan yang menyembelih. Dalilnya apa? Waqad ishtara Ibnu Umar syah min ra'in fa anzalaha minal jabal wa amarahu bi dhabhiha fa dhabaha ar-ra'i wa qala Allahumma taqabbal minni. Faqala Ibnu Umar rabbuka a'lam biman anzalaha minal jabal. Jadi ada seorang sahabat namanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu arda. Beliau membeli satu ekor domba dari peternak. Peternak ini tinggalnya di atas bukit. Fa anzalaha minal jabal, lalu karena sudah dibeli diturunkanlah dari bukit tersebut. Dan Ibnu Umar memerintahkan si peternak ini untuk menyembelihkan domba tersebut. Lalu disembelihlah oleh si peternak ini. Dan kata si peternak, Allahumma taqabbal minni, ya Allah terimalah ini dariku. Padahal kan yang mau berkurban Ibnu Umar. Tapi si peternak ini mengatakan, ya Allah terimalah ini dariku, seakan-akan dari si peternaknya. Kata Ibnu Umar, faqala Ibnu Umar, rabbuka a'lam biman anzalaha minal jabal. Tuhanmu lebih tahu siapa yang menyebabkan domba ini turun dari atas bukit itu. Yani Ibnu Umar yang membelinya dari si peternak. Wa ala sahibil udhiyah ay ya'tiya biha ila makanin dhabahaha birifqin walayyin. Dan orang yang hendak berkurban, kalau dia membawa hewan kurbannya pada tempat penyembelihan, hendaknya dia membawa hewan tersebut kepada tempat penyembelihan dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Jangan diseret, jangan dibawa dengan sesuatu yang bisa menyakitinya. Farra'fah bil hayawan min akhlaqil muslimin. Kasih sayang terhadap hewan itu merupakan akhlak seorang muslim. Faqad rawa Abdul Razzaq bisanadihi an Muhammad bin Sirin qala ra'a Umar bin al-Khattab rajulan yashabu syatan bi rijliha liyadhbahaha faqala lahu waylak qudha ila al-maut quwadan jamilan. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dengan sanadnya dari Muhammad ibnu Sirin, beliau berkata, Ibnu Sirin ini bercerita bahwa suatu hari Umar bin Khattab pernah melihat seorang laki-laki menggusur seekor domba dengan kakinya, yakni kaki si domba itu dipegangi satu lalu digusur agar domba ini disembelih.
Faqala lahu, maka Umar bin Khattab berkata, wailak, wailak, celakalah Anda. Qudha ilal mauti quwadan jamilan. Ikatlah dia dan bawalah dia ke tempat di mana dia akan disembelih dengan baik. Maksudnya ikatlah dengan baik dan bawa dia dengan baik ke tempat penyembelihannya. Jangan digusur seperti itu karena itu menyakiti hewan sebelum disembelihnya. Wa kadzalika min akhlaqil muslim inda dzabhi alla yahidda sikina amama al-hayawan alladhi yuridu dzabhahu. Dan di antara akhlak seorang muslim itu saat dia ingin menyembelih hewan kurban, hendaknya dia tidak mengasah pisaunya itu di depan hewan yang akan disembelih. Karena li'anna dzalika yu'dhihi, karena hal itu bisa menakutinya, bisa membuatnya takut. Fa'an ibni Abbasin radhiyallahu anhu anna rajulan adja'a syatan wa huwa yahuddu syafaratahu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam aturidu an tumitaha mautat hal ahdadta syafarataka qabla an taj'aha, rawahul Hakim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasannya seorang laki-laki pernah membaringkan satu ekor domba, kemudian dia mengasah pisaunya atau goloknya, alat potongnya di depan hewan tersebut. Kata Nabi SAW, apakah kamu mau membunuhnya 2 kali? Atau apakah kamu mau membunuhnya berkali-kali? Maksudnya apa membunuhnya berkali-kali? Ya Rasulullah, penyembelihan itu cuma 1 kali. Enggak, maksudnya adalah disembelih itu sakit. Dan melihat pisau yang sedang diasah, yang ditujukan untuk menyembelih hewan tersebut, itu menyakiti hewan juga. Jadi sakitnya berkali-kali lipat gitu ya. Kata Nabi SAW, tidakkah sebaiknya Anda mengasah alat potong itu sebelum membaringkannya? Rawahul Hakim. Wa yajibu alaihi alla yadhbaha hayawan amama hayawan akhar, dan hendaknya seorang muslim tidak menyembelih hewan kurban di depan hewan kurban yang lain. Naktafi bihadzal qadar. Alhamdulillah sudah selesai fasal kedua. Insyaallah kita akan masuk pada fasal ketiga, fasal terakhir yang berbicara tentang kisah penyembelihan hewan kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam. Naktafi bihadzal qadar, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.